Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kali ini saya akan membahas tentang perbedaan antara normal dan abnormal book text differences. Jadi normal versus abnormal book text differences ini sebenarnya muncul dari penelitian Tang and Furt tahun 2011. Dalam penelitiannya, Tang and Furt membedakan book text differences menjadi normal book text differences dan abnormal book text differences. Sekedar mengingatkan bahwa book text differences itu sendiri adalah selisih dari laba akuntansi dengan laba fiskal. Sebelumnya saya sudah pernah membahas di video sebelumnya, mungkin bisa dicek lagi tentang apa itu book text differences. Nah, kenapa Tang and Furt tahun 2011 ini membedakan book text differences menjadi NBTD dan ABTD? Yang dimaksud dengan normal book text differences atau NBTD di sini adalah perbedaan yang muncul antara laba akuntansi dan pajak itu sebenarnya wajar karena memang pedoman yang digunakan untuk menyusun laporan laba rugi versi akuntansi dan versi fiskal itu memang berbeda. Kalau versi akuntansi itu menggunakan standar akuntansi keuangan atau IFRS, sementara di perpajakan menggunakan undang-undang PPH. Nah, karena pedoman yang digunakan itu berbeda, maka wajar saja atau normal saja terjadi perbedaan antara laba akuntansi dengan laba fiskal. Sehingga di situ perbedaan yang muncul dinamakan dengan normal book text differences. Nah, sementara itu ada sisi abnormal dari book text differences. Di sini Tang and Furt tahun 2011 menduga bahwa ada perbedaan antara laba akuntansi dan fiskal yang muncul dari tindakan tax management dan juga earnings management. Nah, dasar pemikiran yang digunakan oleh Tang and Furt itu sama persis dengan earning management yang menggunakan discretionary accrual, di mana di sini menggunakan metode residual. Jadi ada variabel-variabel atau faktor-faktor yang diduga mempengaruhi book text differences itu diisolasi dalam hal ini mengambil variabel-variabel apa saja yang sekiranya termasuk dalam normal book text differences atau yang memang dalam akuntansi dan perpajakan itu memang berbeda. Nah, setelah variabel-variabel tersebut diisolasi, maka errornya ketika selesai dilakukan regresi, errornya ini menjadi abnormal book text differences. Nah, kalau misalnya dilihat dari formulasinya, itu nanti peneliti harus melakukan regresi tiap tahun dan juga tiap industri dengan menggunakan formula yang paling atas ini. Di sini ada book text differences, kemudian normal book text differencesnya itu digambarkan dengan variabel yang ini, mulai dari alfa 0 sampai alfa 5, dan errornya itu mencerminkan abnormal book text differences. Nah, untuk cara mengukur book text differences atau selisih antara laba akuntansi dan laba fiskal itu sudah dibahas di video saya sebelumnya. Nah, di sini Tang and Furt tahun 2011 menduga ada beberapa faktor atau variabel yang berpengaruh terhadap book text differences. Yang pertama adalah delta INV. Delta INV di sini merupakan perubahan investasi dalam gross aset tetap berwujud dan tidak berwujud dari tahun T-1 ke tahun T. Nah, kenapa ini termasuk normal book text differences? Karena kalau kita lihat aturannya lagi, yang namanya aset tetap berwujud dan aset tidak berwujud itu memiliki aturan tentang metode depresiasi dan juga amortisasi, di mana dalam laporan
akuntansi versi yang menggunakan IFRS dengan laporan laba rugi versi fiskal yang berdasarkan undang-undang itu memang berbeda peraturannya. Nah, dan perbedaan itu karena memang jelas-jelas dasarnya berbeda antara akuntansi dan perpajakan, maka di sini dimasukkan sebagai normal book tax differences. Nah, kemudian ada juga delta revenue. Ya, karena memang yang namanya pendapatan atau penghasilan versi akuntansi dan pajak itu berbeda. Pajak itu lebih ketat dalam menentukan mana yang termasuk objek pajak. Karena dari sisi penghasilan sendiri, yang namanya penghasilan itu ada yang termasuk objek pajak, non-objek pajak, dan objek PPh final. Dan yang dihitung dalam laporan laba rugi fiskal itu hanya yang objek pajak saja. Sehingga karena memang ada perbedaan peraturan di akuntansi dan pajak, maka di sini dimasukkan sebagai normal book tax differences. Kemudian ada nol. Nol itu adalah net operating loss, dan juga ada TLU. TLU itu adalah tax loss utilized. Nah, kenapa nol dan TLU itu dimasukkan? Karena memang terdapat perbedaan perlakuan ketika perusahaan mengalami kerugian. Kalau di dalam perpajakan itu memperkenankan adanya kompensasi kerugian. Jadi kalau perusahaan rugi sekarang itu bisa dikompensasikan atau mengurangi laba fiskalnya di 5 tahun ke depan. Kalau itu menggunakan peraturan di Indonesia. Kemudian di versi akuntansi itu tidak memperkenankan hal seperti itu atau tidak memperkenankan kompensasi kerugian, sehingga karena ada perbedaan peraturan maka nol dan TLU di sini digunakan sebagai salah satu variabel yang termasuk normal book tax differences. Kemudian di alfa 5 di sini ada tax diff. Tax diff itu adalah perbedaan tarif pajak yang diterapkan oleh consolidated company dan consolidated subsidiaries. Nah, di Cina nih terdapat perbedaan tarif pajak. Ya, dan itu perlu di-consider dalam normal book tax differences. Oleh sebab itu di sini peneliti Indonesia perlu berhati-hati, tidak boleh serta-merta langsung menerapkan formula ini di Indonesia karena konteksnya berbeda. Misalnya di Indonesia tidak ada perbedaan tarif pajak terkait dengan consolidated company dan juga consolidated subsidiaries, sehingga yang namanya tax diff tidak perlu dimasukkan lagi di dalam konteks penelitian Indonesia. Jadi kita juga boleh melakukan adjustment dari formula atau model yang ada dalam suatu penelitian, karena memang konteks apalagi kalau lintas negara terkait dengan perpajakan itu sangat berbeda, jadi perlu di-adjust lebih lanjut. Nah, untuk melakukan regresi, di mana regresi yang pertama ini ya, formula yang pertama, ini kita perlu melakukan kontrol ukuran perusahaan. Mengontrol ukuran perusahaan karena antara perusahaan yang satu dengan perusahaan lain itu ukuran perusahaannya berbeda. Ada perusahaan dengan nilai nominal yang besar atas setiap transaksinya, misalnya revenue-nya besar, ada juga yang revenue-nya kecil. Nah, agar bisa dikontrol ukuran perusahaannya, maka setiap variabel yang digunakan di sini perlu dibagi dengan rata-rata total aset atau dibagi dengan total aset. Kecuali yang tax diff, kan di sini sudah rasio atau sudah persentase bentuknya. Nah, setelah dikontrol atau diskalakan dengan rata-rata total aset atau total aset, maka baru bisa diregresi per industri dan per tahun. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, karena tiap industri atau tiap tahun itu memiliki tindakan tax management atau earning management yang beragam. Jadi perlu dilakukan per industri per tahun. Jadi kalau misalnya Anda melakukan penelitian 2 industri 2 tahun, maka yang perlu Anda lakukan regresinya bisa berkali-kali. Industri A di tahun pertama
diregresi dulu, kemudian industri B di tahun pertama diregresi juga, kemudian industri A di tahun kedua diregresi, dan industri B di tahun kedua diregresi. Kemudian baru ketemu errornya, maka nilai error tersebut merupakan abnormal book tax differences. Nah, di sini juga sudah digambarkan nih, yang namanya normal book tax differences itu adalah dari alfa 0 sampai alfa 5. Sementara errornya itu tercermin dari book tax differences di sini ya, dikurangi dengan normal book tax differences. Itu nanti ketemu yang namanya abnormal book tax differences. Nah, kemudian untuk menjadikan abnormal book tax differences ini sebagai proksi dari tindakan tax management dan earnings management, Tang and Ford melakukan mengabsolutkan nilai error tersebut. Jadi semakin besar nilai error tersebut dan diabsolutkan, maka semakin besar juga nilai tax management dan earning managementnya. Nah, itu adalah gambaran dari penelitian Tang and Ford terkait dengan normal dan abnormal book tax differences. Kemudian saya sendiri pernah mengembangkan penelitian Tang and Ford tahun 2011. Dalam hal ini penelitian saya sudah dipublikasikan di JAKI ya, tahun 2014, di mana dari penelitian Tang and Ford di sini saya lebih fokus pada perusahaan yang memiliki large positive abnormal book tax differences. Kenapa fokusnya di large positive abnormal book tax differences? Karena memang di sini saya ingin menangkap adanya tax management, tindakan tax management, di mana tax management itu akan lebih muncul, akan lebih terrepresentasi ketika abnormal book tax differences-nya besar dan juga bernilai positif. Jadi tidak saya absolutkan. Jadi menggunakan nilai real dari error yang telah ditemukan dalam yang abnormal book tax differences tadi. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut tentang penelitian ini bisa dibaca pada JAKI dengan volume 11 nomor 2 tahun 2014. Oke, sekian penjelasan saya tentang normal versus abnormal book tax differences. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.